Wedhus siji, kambing satu, sehari itu makannya biayanya kalau dihitung Mas Alif ini ya teman-teman, ternyata cuma 1.000 sampai 1.500 rupiah satu ekor kambing. Kok irit tenan ya? Apa kita mesti harus berpola gaya kambing ya biar kita irit? Ya enggak lah, semoga ada rezeki masing-masing dan kita bisa. Oke, intinya tetap untung ya Mas. Tetap untung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Seperti yang saya opening tadi, saya main ke rumah atau tempat usahanya temen. Beliau yang ada di samping saya, berat badannya kurang lebih sama. Silahkan perkenalkan Mas. Ya, kenalkan teman-teman, nama saya Alif. Basicnya emang dokter hewan, sekarang menekuni usaha breeding domba. Breeding domba. Speknya domba? Untuk speknya lebih ke domba lokal saja. Domba lokal ya, yang kayak sound the sheep itu ya? Ya, sound the sheep. Jadi teman-teman, saya tambahin dikit, beliau ini kenapa breeding kambing ya, terutama jenis domba kayak kalau orang sini bilangnya dus gibas lah. Yang kalian tahu mungkin kayak sound the sheep. Bukan tanpa alasan, beliau memang punya basically adalah seorang sarjana kedokteran hewan. Jadi beliau memang aspeknya jelas. Pas di keilmuannya. Jadi dia sarjana kedokteran hewan, enggak kerja di spek komputer, kimia dan sebagainya, enggak. Jadi speknya beliau jelas. Namanya Mas Alif. Enggak usah menunggu tua teman-teman. Masih muda, bujangan ya toh, tampan. Vis wajah seperti orang Kazakhstan. Rewoknya dapet guys. Keren toh, lihat sendiri sosoknya. Oke Mas Alif, pertama kali kenapa muncul ide mau ternak kambing ini? Awalnya itu waktu awal pandemi 2019. Oke. Itu kan lapangan pekerjaan susah, bingung mau kerja di mana. Akhirnya terbesit keinginan untuk ternak sapi pertamanya. Sapi sama ayam. Sapi sama ayam. Okay. Pertama. Terus dihitung-hitung sama dikalkulasi. Modalnya kok banyak sekali. Iya. Akhirnya ngambil jalur tengah-tengahnya di domba saja. Di domba saja. Nah, untuk sementara beliau start dengan pertimbangan karena modal, ambil ternak domba. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman kelak di kemudian hari mungkin beliau juga akan mengembangkan spek ternaknya ke sapi, bahkan mungkin onta, gajah dan lain sebagainya. Oke. Di sini sifatnya penggemukan apa breeding ya Mas? Breeding ya. Jadi budidaya ya. Memperbanyak teman-teman. Jadi memperbanyak peranakan dan nanti kalau memang sudah layak jual bisa dijual. Ini kira-kira semenjak sampean buka ternak ini sudah berapa lama Mas? Untuk pertamanya sih belum ke breeding pertama kali. Belum ke breeding ya? Pertama kali ambil fattening atau penggemukan. Nggak ngambil 3 bulan atau 100 hari dipanen. Kok waktu jual itu di keadaan di lingkungan ini kan belum ada timbangan untuk jual, harga jualnya. Oh, harganya per ekor. Bukan kilogram ya? Kilogram. Okay. Di situ kurang menguntungkan, lebih ke arah kerja bakti. Untungnya kurang banyak, tapi tetap ada untungnya waktu itu. Ada untungnya. Masih benefit ya. Ya, cuman kalau dihitung-hitung dengan tenaganya segitu dan lain sebagainya itu tidak cocok rasanya. Lah kan belum punya tanggungan toh sik bujangan, kok mikirnya tanggungan. Nah ini kan hanya masih untuk ngopi dan rokok saja toh. Oke. Jadi ceritanya seperti itu. Terus sementara ini masih berapa ekor Mas? Ini indukannya 10. Jadi setelah breeding yang fattening tadi gagal, yang jantan semua dijual, diganti ke indukan, kita nyari yang betina. Ya, domba betina pertama kali isi itu
sekitar 12 ekor. 12 sampai 10 sampai 12 lah. Itu. Terus sekarang ini ya sekitar gitu juga, 10 sampai 12. Jadi belum berani nambah sampai spek lebih besar ya, karena pertimbangan persediaan pakan dan perawatan pakan, tempat dan tenaga. Oke. Jadi jumlah segitu itu bisa ditangani berapa orang? Satu orang. Satu orang ngatasi. Ya. Ngatasi. Oke, untuk penyediaan pakan sendiri solusi ini biar Mas Ben gak ngarit. Nah, kalau pakan sih lebih ke itu ya kan, pakan kan banyak sebenarnya. Nah ini kan speknya jenengan sesuai dengan kedokteran hewan kan, jadi bisa menginformasikan. Kalau yang sekarang kan ada yang complete feed. Complete feed itu campuran antara serat sama karbohidrat dan lain-lainnya itu, protein itu dicampur jadi satu, complete feed. Biasanya pakai serat itu kering, bisa kangkung kering, onggok kedelai, ya begitu. Cuman kalau di breeding ini kan jangka pemeliharaannya panjang, jadi nyari pakan yang paling murah, yaitu rumput. Penyediaan rumputnya gimana? Nah, kalau untuk rumput kan kalau kita ngarit tiap hari rumput lapangan itu kan terlalu capek nanti. Dan susah, soalnya banyak yang disemprot sekarang. Oke, resiko ya di ternak ya. Akhirnya sewa lahan, kita tanami itu rumput pakcong. Jenisnya rumput pakcong ya. Emang rumput pakcong. Jadi sejenis rumput gajah yang tinggi, karena ada rumput yang pendek sama yang tinggi. Kalau saya pernah dengar rumput odot itu. Ya, itu hampir ya mirip lah, cuma beda varietas namanya, beda. Kalau pakcong itu tinggi ya. Nah, jadi kalau kalian mungkin postur tubuhnya tinggi, mungkin jenis kalian pakcong ya. Oke, itu tuh spek tanaman. Jadi kita logika aja teman-teman, kalau beliau tidak punya luas tanah milik pribadi untuk tanam rumput, dan beliau berani sewa untuk hanya tanam rumput saja, penyediaan pakan, artinya kita tidak usah berpikir jauh-jauh, pasti untung. Ya, pasti untung tuh, tanahnya aja nyewa loh, apalagi kalau milik pribadi, double guys. Double, insya Allah nanti kedepannya bisa beli tanah sendiri Mas Alim ya. Amin. Amin. Terus ini pertanyaannya, jenis pakan tadi complete feed ya? Pakai hijauan segar. Enggak, ada yang jenis apa? Complete feed. Complete feed ya. Kalian paham, dan admin juga enggak paham apa itu complete feed. Untuk pemberian pakan itu sehari berapa kali? Nah, untuk yang digunakan di kandang ini sehari pakai 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore cukup ya Mas? Cukup. Yaitu pertama tetap ada campuran konsentratnya, cuman jumlahnya itu sedikit, nggak sampai, sekitar kira-kira ya 200 gram per ekor per hari. Ya, kalau kayak apa? Konsentrat itu kan pabrikan ya, pabrikan kita bisa beli di toko-toko pakan ternak. Jadi pertama itu dikasih rumput, dituangkan ke tempat pakannya semua, terus atasnya dikasih sentrat sedikit-sedikit. Oh, seperti tadi yang dicontohkan tadi ya. Kalau pemberian minumnya? Untuk minumnya itu terus menerus, ad libitum bahasanya itu, disediakan terus menerus. Jadi tersedia terus minumannya ya. Itu untuk minumannya itu hanya air putih biasa atau ada campuran sing mungkin rahasia atau apa gitu? Kalau sebenarnya simpel aja air putih, cuman kalau untuk mengurangi baunya kita pakai probiotik. Itu banyak di toko-toko peternakan. Yang paling mudah dicari mungkin ya E4. Oh, jadi airnya dicampur itu ya. Yang paling solusi termurah ya E4 itu hanya untuk mengurangi bau saja ya. Oke. Tuh teman-teman solusinya. Jadi kalau kalian nggak usah takut nek umpama ada ide pengen ternak kambing, yang selama ini kita tahu kambing itu baunya kan harumnya kayak minyak kasturi toh. Kalau kalian mungkin rumahnya agak berdempetan dengan lingkungan, ada solusi. Jadi bau kambing dan kotorannya itu tidak berbau, jadi tetap bisa beraroma segar, tidak mengganggu lingkungan. Jadi ini solusinya. Terus tambahan sih, untuk yang paling penting sebenarnya yang membuat bau itu kotoran bercampur dengan urin. Oh, jadi kalau bisa dipisahkan. Jadi jalur untuk kotoran sama urin itu jangan dicampur ya Mas, itu jalurnya beda ya. Kan kalau di tempat kami itu dikasih jaring, jadi kotorannya jatuh ke kayak jaring gitu ya, nggak jatuh ke lantai. Untuk pipisnya atau kencingnya itu turun langsung, jadi tidak sampai menggempal, kotorannya kena urin. Oke. Itu yang bikin dan bau. Itu ditampung ya?
ditampung. Termasuk kotorannya ditampung, urinya ditampung. Ya. Manfaatnya apa, Mas? Nah, itu. Ya. Sebenarnya sih banyak ya, katanya kan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Betul, Sebenarnya. oke. Cuman itu kan bukan di bidang saya. Nah, enggak, selama ini setelah sampean menampung kotoran, mungkin kotoran kok ditampung ya toh, jajal bayangno. Kotoran ditampung. Kencing dari kambing ini ditampung, kotoran di kambing. Selama ini Biasanya, payu juga, Mas. Kalau Ada yang beli enggak? Kalau permintaan sih yang paling sering itu petani cabai untuk kotorannya. Oke, intinya itu enggak terbuang sia-sia, mesti ada yang mengambil. ada yang Ya. mengambil dan itu menjadi rupiah ya. Ya. Ijoli keringet lah ngumpul. Ijoli keringet, Oke. ya. Katanya kan ada hukum yang kita jual kotoran itu enggak boleh. Nggak boleh. Nah, oke. Nah, ini kan ijoli keringet ini enggak jual, teman-teman. Kita harus ngakali pakai bahasa yang lain. Ijoli keringet ngelumpukno enggak jual kotoran. Membantu petani. Ngakali terus sih. Oke. Kalah-kalan, guys. Nah, masalah yang penting cuan. Oke, sekarang intinya ya toh, kalau tadi memang sudah ada gambaran sih sewa tanah dan sebagainya untuk tanam rumput saja dan ini masih bisa eksis bertahan, tentunya ada untung. Nah, kalau kita kulik sedikit tentang mungkin pendapatan, mungkin beliau mau terbuka apa enggak ya, kita enggak tahu ya. Semoga beliau mau bercerita tentang hal ini. Jangan-jangan beliau takut ditiru gara-gara ini. Kira-kira Mas, kira-kira dengan jumlah ternak yang sampean punya ini berapa nanti jumlahnya? Itu jual berapa bulan sekali? Terus dari mungkin ada keuntungan dari itu kira-kira berapa dan prospeknya jangka panjang itu bagus, barangkali teman-teman terinspirasi dan itu bisa memotivasi mereka untuk mencontoh kegiatan sampean yang positif ini. Kalau untuk untung itu kan sebenarnya bonus. Yang penting kan kita memelihara hewan itu sehat. Bahasanya orang yang terlalu keuntungan itu bonus. Bahasanya lembut, teman-teman. Oke, lanjut Mas. Cuan dari yang awal beli 10 ekor di pasar itu. Oke. Selama 2 indukan tahun, ya itu ya, perempuan. Selama 2 tahun ini tidak beli lagi. Hampir 3 tahun ini tidak pernah beli lagi. Terus indukan yang 10 itu pernah dijual apa enggak? Apa bertahan sampai sekarang masih? Jadi indukan 10 itu kalau yang udah berumur kan kelihatan umurnya nanti bisa enggak produktif ya? Kurang produktif, susunya kurang banyak, kita jual. Kita mempersiapkan dari anakannya langsung. Oh, enggak beli lagi, anakannya yang dipersiapkan. Ya. Oke, siap. Mungkin waktunya memang panjang, cuman itu nanti keuntungan di belakangnya lebih, alhamdulillah bisa banyak gitu. Oke. Gitu. Dengan durasi yang panjang itu kalau dihitung kerugian pemberian pakan tetap masih benefit ya, Mas ya? Masih kalau untung ya? Hitungnya masih untung. Masih untung kan, ya? Pakannya kan kita pakai rumput, hampir 80% rumput. Itu istilahnya ringan ya istilahnya. Oke. Itu kalau dikalkulasi per hari itu mungkin per ekornya 1.000 sampai 1.500. Per ekornya biaya pakan nih? Per hari. Ya gendeng gue. Gue sedina mangan yang warung tok sak piring 10.000 ya ndak. Kopine 3.000, rokoknya 20.000. Urung dolanane. Tapi ya. Jangan dibahas di sini. Wedhus siji, kambing satu, sehari itu makannya biayanya kalau dihitung Mas Alip ini ya teman-teman, ternyata cuma 1.000 sampai 1.500 rupiah satu ekor kambing. Kok irit tenan ya? Apa kita mesti harus berpola gaya kambing ya biar kita irit? Ya enggak lah, semoga ada rezeki masing-masing dan kita bisa. Oke, intinya tetap untung ya Mas Ali. Tetap untung. Tetap cuman untung. Kalau nominalnya ya belum bisa di berapanya kan nggak tahu ya, kan. Ya, oke. Putaran terus. Ini sementara masih rahasia perusahaan teman-teman. Tapi kalau sampean melihat gestur beliau yang itu menunjukkan kemakmuran, tidak bisa dibohongi lagi teman-teman. Tidak bisa berbohong pokoknya. Oke Mas Alip, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Ini bincang kita sore hari dengan Mas Alip. Nama lengkapnya siapa Mas? Muhammad Alif ya. Nanti mungkin saya akan sertakan nomor kontak beliau kalau beliau mengizinkan ya di kolom deskripsi. Jikalau ada di obrolan ini yang mungkin kurang
mengulik terlalu dalam tentang peternakan kambing spek yang dikelola Mas Arif ini, jenengan semua bisa kontak langsung di nomor beliau dan tanya jawab. Speknya jelas, sarjana dokter hewan. Dulu kuliah di mana Mas? Di Brawijaya Malang. Wah, sarjana Brawijaya Malang. Wis ndak diragukan lagi guys. Speknya jelas, Brawijaya Malang. Kampusnya, nek orang Indonesia pasti tahu lah, ya ta. Sarjana kedokteran hewan, Uni Brawijaya Malang. Oke, terima kasih teman-teman. Kurasa cukup bincang-bincang kita dengan Mas Alif. Mungkin next time ya, kalau memang kita ada waktu lagi dan mungkin perkembangan terbaru tentang peternakan dari kambing Mas Alif ini, kita bisa coba datang ke sini lagi. Seperti apa mungkin kambingnya sudah ratusan ekor dan bagaimana. Amin. Mungkin beliau juga sudah punya banyak usaha yang lain Amin. yang connect dengan peternakan. Yang jelas beliau masih muda, bujangan, tampan bisa dilihat. Wanita mana yang nggak ngejar guys? Silakan target Anda ini sasaran empuk. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, jos.